Halo, selamat pagi para siswa-siswi terkasih kelas 9. Berjumpa kembali setelah kita libur sesaat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9 semester yang pertama. Saat ini kita akan memasuki tema yang baru. Berjumpa kembali dengan Pak Ari yang masih setia dengan program KBM online atau pembelajaran jarak jauh karena Surabaya masih dalam kondisi zona merah. Baik, para siswa terkasih, pada bab pertama tema yang keempat kita akan bersama-sama belajar tentang materi beriman Kristiani. Para siswa terkasih kelas 9, kalau kita lihat kembali dalam pelajaran atau materi sebelumnya, kita semua telah memahami bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang Esa, yang senantiasa berkehendak menyelamatkan semua manusia tanpa terkecuali. Kehendaknya senantiasa dinyatakan dalam kasih yang tanpa henti kepada manusia melalui berbagai macam cara dan dalam berbagai kesempatan. Para siswa terkasih, pernyataan diri Allah itu menuntut tanggapan dan jawaban dari pihak manusia yang disebut iman. Jadi Allah lebih dulu berkehendak menyelamatkan kita dan kita menanggapinya dengan iman. Kalau Pak Ari ibaratkan, kalau kita dipanggil seseorang maka kita baru menjawabnya. Tidak mungkin kita tidak dipanggil siapa-siapa kemudian kita menjawab. Contoh lain lagi, kalau dalam pelajaran langsung secara offline, salah satu siswa diminta datang ke ruang kepala sekolah karena kepala sekolah ingin berjumpa, maka para siswa atau siswa yang dipanggil akan datang masuk ke ruangan kepala sekolah. Tidak mungkin tiba-tiba siswa datang dan mengetuk pintu dan permisi, "Iya Pak, ada apa?" Jadi para siswa lebih dulu dipanggil untuk menghadap, baru para siswa menjawabnya dengan datang. Demikian juga dengan iman. Para siswa terkasih, umat Kristiani menghayati bahwa karya dan tindakan Allah menyelamatkan manusia itu dilaksanakan oleh Allah. Tindakan Allah secara langsung yang paling nyata dan kelihatan itu jelas tampak dalam diri Yesus Kristus, Sang Immanuel, Sang Juru Selamat kita. Jadi kekasan iman Kristiani dibandingkan dengan iman dalam agama lain terletak pada pribadi Yesus Kristus yang tidak hanya diimani sebagai nabi utusan Allah, tetapi kita imani sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Ini terdapat dalam 1 Timotius bab 2 ayat 4, yang walaupun Yesus telah wafat namun tetap hidup dan berkarya di dunia ini melalui Roh-Nya yang hadir, jadi dalam Tritunggal Maha Kudus. Baik, mari kita fokus untuk memulai pembelajaran online ini dengan tema beriman Kristiani. Kita akan awali dengan doa pembukaan.
marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa terkasih, Bapa yang dalam surga, demikian besar kasih-Mu sehingga Engkau mengutus Putra-Mu ke dunia. Semoga melalui pembelajaran ini kami makin yakin untuk menyadarkan hidup kami kepadanya, sehingga hidup kami semakin menyerupai hidup Putra-Mu. Segala puji dan sembah kami unjukkan demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Baik, para siswa terkasih, sudah siap belajar ya? Sudah mandi, sudah sarapan, sudah juga olahraga singkat tadi, juga tidak lupa presensi. Nah, para siswa terkasih, kita mulai penyampaian materi singkat ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam terhadap materi pada hari ini, kita akan melihat dulu beberapa hal yang menjadi tujuan dari kita belajar pada tema yang keempat ini. Yang pertama, kita diajak untuk menghayati Yesus Kristus sebagai tanda agung pewahyuan Allah. Yang kedua, mengimani Yesus Kristus sebagai sumber iman Kristiani. Yang ketiga, memahami pesan dari dokumen gereja dalam dokumen Konsili Vatikan II, yaitu Lumen Gentium artikel 14. Nanti kita bisa lihat apa isinya. Kemudian yang keempat, mengimani Tritunggal Maha Kudus. Ini iman Katolik. Yang terakhir, mengimani Roh Kudus yang berkarya dalam gereja. Ingat bahwa gereja itu bukan dalam arti sempit, bukan berarti gedung, bangunan, tetapi gereja itu adalah kumpulan umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kita melanjutkan kembali untuk mendalami artikel dari dokumen Konsili Vatikan II, yaitu Lumen Gentium artikel 14. Umat beriman Katolik. Maka terutama kepada umat beriman Katoliklah Konsili Suci mengarahkan perhatiannya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Lihat Injil Markus bab 16 ayat 16 dan Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptis bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Dimasukkan sepenuhnya ke dalam sertifikat gereja, mereka yang mempunyai Roh Kristus menerima baik seluruh tata susunan gereja serta semua upaya keselamatan yang diadakan di dalamnya. Dan dalam himpunannya yang kelihatan digabungkan dengan Kristus yang membimbingnya melalui imam agung dan para uskup dengan ikatan-ikatan ini, yaitu pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan kepemimpinan gerejani serta persekutuan. Tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Pun hendaklah semua putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa pula. Dan bila mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Para calon baptis yang karena dorongan Roh Kudus dengan jelas meminta supaya dimasukkan ke dalam gereja, karena kemauan itu sendiri sudah tergabung padanya. Bunda gereja sudah memeluk mereka sebagai putra-putranya dengan cinta kasih dan perhatiannya. Demikian
isi dari artikel Lumen Gentium artikel 14 dengan tema atau judul umat beriman Katolik. Para siswa terkasih, masih semangat ya? Kita akan bersama-sama melihat dasar dari kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 24 dengan judul perikop hal pengajaran yang sesat. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik para siswa yang terkasih, kelas 9 kita sudah membaca dan menyimak bersama dari artikel 14 dokumen Lumen Gentium dari dokumen Konsili Vatikan II dan juga dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 24. Semoga dua bacaan ini bisa membantu kita untuk memahami bagaimana ciri khas atau hidup beriman Kristiani yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Nah, para siswa terkasih, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk membantu kita semua supaya lebih memahami inti dari materi pada hari ini. Yang pertama, bahwa umat Kristiani menghayati bahwa karya dan tindakan Allah dalam menyelamatkan manusia itu dilaksanakan secara langsung. Ini pelajaran kelas 8 melalui tindakan atau mukjizat. Tindakan atau mukjizat itu dari Yesus Kristus dibagi menjadi 4 melalui mukjizat alam, penyembuhan, kebangkitan, dan pengusiran setan. Allah sendiri hadir dalam diri Yesus Kristus yang juga memiliki ciri-ciri kemanusiaan dan kealahan. Yesus dikandung oleh Roh Kudus, lahir, besar, kemudian berkarya dan wafat disalib untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, para saudara terkasih, kehadiran Yesus itu nyata dan kelihatan dalam hidup sehari-hari. Kita bisa mengimaninya dari kisah-kisah yang disampaikan dalam Injil sebagai sumber iman kita. Para saudara terkasih, berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang hadir ini sedang mengembara, bersiarah, melakukan perjalanan. Untuk apa? Supaya manusia, kita semua saat ini itu selamat, mendapatkan keselamatan, ya.
di mana dan melalui siapa? Yaitu melalui Kristus sendiri. Kristus adalah sumber keselamatan bagi umat beriman Kristiani. Nah, Yesus hadir bagi kita dalam tubuhnya, yaitu gereja. Saya ulangi bahwa Yesus hadir, Allah hadir bagi kita dalam tubuhnya, yaitu di dalam gereja. Sekali lagi, gereja bukan berarti gedung atau bangunan, tetapi gereja adalah kumpulan umat, kumpulan orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, ya, beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus. Nah, kita lanjutkan para saudara terkasih. Iman Kristiani ini dirumuskan dalam doa syahadat atau kredo atau pengakuan iman, ya. Ada syahadat yang panjang, ada syahadat atau aku percaya yang pendek dalam puji syukur, nanti bisa dilihat atau bisa browsing. Tapi yang lebih sering familiar kita gunakan dalam doa adalah aku percaya yang pendek, ya. Nanti para siswa bisa mengingat kembali, melihat kembali bagaimanakah doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa dan seterusnya. Nah, para saudara terkasih, di dalam syahadat atau kredo atau pengakuan iman atau aku percaya itu terungkap pengakuan iman gereja akan Tritunggal Maha Kudus, ya. Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka dari itu nanti saya mengajak para siswa membuka kembali, mengingat kembali doa aku percaya, supaya tahu di manakah pengakuan iman akan Tritunggal Maha Kudus itu, ya. Nah, para saudara terkasih, kita lihat kembali bahwa orang beriman Kristiani itu siapa, ya. Orang beriman Kristiani adalah orang yang religius. Ciri orang beriman Kristiani adalah religius, yaitu mereka yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Mereka yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Kita tentunya seringkali mengalami banyak peristiwa dalam hidup kita, namun orang yang religius adalah yang menyadari bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya itu Kristus selalu hadir untuk menyelamatkan, ya. Contohnya, kalau kita melihat atau hampir celaka orang yang biasa-biasa saja, hidup rimanya pasti akan beruntung, ya, aku gak apa-apa. Tapi orang yang religius pasti akan langsung menyadari bahwa saya selamat dari peristiwa ini itu berkat Allah atau Kristus yang menyelamatkan, yang hadir dalam peristiwa hidup saya. Maka dari itu orang yang beriman akan selalu mengawali hari dengan berdoa, bersyukur, memuji Tuhan. Tapi kadangkala kita tergoda untuk bangun, melihat HP, bangun biasa-biasa saja. Orang yang beriman, yang religius, ketika merasakan matahari pagi, hujan, udara pagi, pasti akan bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan bahwa masih diberikan
nafas hidup, kehidupan, kesehatan. Tapi orang yang kurang beriman pasti akan merasa biasa-biasa saja. Bangun ya biasa, tidur lagi ya biasa lagi. Nah, kita termasuk golongan yang mana? Maka dijawab sendiri-sendiri. Nah, para saudara terkasih, kita lihat aspek hidup beriman Kristiani atau hal-hal berkaitan dengan hidup beriman Kristiani. Ada berapa ya? Kira-kira mungkin ada siswa yang tahu ada berapa aspeknya? Di buku sudah ada 1, 2, atau 3, atau 4. Ya, aspek hidup beriman Kristiani itu ada 3. Yang pertama ini pengalaman religius, pengalaman hidup yang diimani, yang menghadirkan Kristus, yang menyelamatkan. Bukan pengalaman yang biasa-biasa saja, tapi percaya bahwa Allah Kristus hadir dalam peristiwa tersebut. Nah, kita lihat yang kedua sekarang, pengetahuan iman. Nah, segala hal yang kita tahu tentang hidup beriman, pengajaran iman yang kita peroleh dari Romo, dari kitab suci, dari renungan harian, dari khotbah-khotbah. Inilah pengetahuan iman yang bisa menambah, memperkuat hidup beriman Kristiani kita, ya. Dan yang terakhir adalah penyerahan iman. Kita berserah kepada Allah, kita percayakan diri kita, kita yakin bahwa kita senantiasa diselamatkan. Nah, 3 aspek ini yaitu pengalaman religius, pengetahuan iman, dan penyerahan iman, berserah, berpasrah, ya. Nah, persoalan terkasih, mari kita masuk sekarang ke dalam refleksi pribadi sebagai akhir dari perjumpaan kita pada hari ini dengan materi beriman Kristiani. Mari kita duduk yang baik, bisa duduk bersila atau duduk tegak, pejamkan mata, kita hening sejenak. Para saudara terkasih, duduklah dengan tenang dan ciptakan suasana hening dan renungkanlah hal-hal berikut ini. Anak-anakku yang terkasih, seorang beriman Kristiani adalah seorang yang religius, di mana dia selalu menyandarkan kepada karya Kristus yang menyelamatkan. Bagaimanakah dengan hidup kita sampai saat ini, sampai kita kelas 9 ini? Apakah kita sudah menjadi seorang yang beriman Kristiani yang sejati? Apakah kita selalu menyandarkan hidup kita kepada kehendak Allah? Apakah hidup kita sudah menjadi tanda keselamatan bagi sesama? Mari kita hening sejenak untuk merenungkan semuanya itu. Para saudara terkasih, semoga kehadiran kita dimanapun, kapanpun dapat menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan bagi sesama kita, di lingkup keluarga, di sosial media, hidup bertetangga, dan lain sebagainya. Baik para siswa terkasih, setelah kita sejenak merefleksikan diri kita, bertanya pada diri kita,
Refleksi ini penting untuk bekal kita ke depannya agar lebih baik lagi. Baiklah, seperti biasa Pak Ari punya sedikit oleh-oleh dari liburan. Hanya 4 saja, tentunya 4 hal ini mudah. Para siswa bisa berdiskusi dengan teman, bisa juga mencari jawabannya dari materi yang sudah saya sampaikan atau dari sumber yang lain. Yang pertama, menurut 2 bacaan tersebut dari Lumen Gentium artikel 14 dan dari bacaan Injil tadi, menurut para siswa apakah makna hidup beriman Kristiani? Ya. Yang kedua, apakah yang menjadi kekasan dari iman Kristiani? Yang ketiga, sebutkan aspek-aspek hidup beriman Kristiani. Dan keempat, apa pesan Injil Matius 7:21 sampai 24? Nah, hanya itu saja. Saya kira mudah untuk dijawab dan nanti bisa dikirimkan seperti biasa ke form Google Classroom sesuai dengan kelas masing-masing. Juga jangan lupa diberi identitas yang jelas supaya tidak tertukar. Baik, para siswa terkasih, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom ataupun di YouTube ini. Juga bisa WA langsung japri kepada Pak Ari. Baik para siswa yang terkasih, terima kasih untuk perjumpaan kita pada hari ini. Tetap sehat, jaga jarak mata dengan layar HP, monitor, laptop, komputer, dan jika memakai HP tidak sambil tiduran supaya mata tetap sehat. Jarak mata 30 cm, dan harapan kami, harapan Pak Ari, kita semua senantiasa sehat sehingga nanti segera berjumpa dalam KBM secara online. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran hari ini. Semoga karena bimbingan-Mu kami semakin mengimani Kristus sebagai pedoman hidup kami, dan kami dapat menjadi perpanjangan tangan dan kakinya dalam mewartakan keselamatan bagi semua orang. Segala puji dan sembah kami unjukkan ke dalam kuasa tangan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, para siswa yang terkasih, selamat pagi, sampai jumpa kembali, dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Amin. Dadah.